tadi dia minum teh Belanda. Oke. Mas Danet pernah ngelihat sosok yang digambar sama Roy, yang tulang-tulangnya kayak kelihatan seperti tengkorak seperti itu? Iya, pernah. Iya, ini bagian dari hidupnya dia, Bay. Udah ada dalam badannya dia ya? Udah ada dalam badannya dia. Sulit dipisahkan. Makanya ketika ditanya, bisa nggak dihilangin ilmunya? Nah, dia itu terikat kontrak berdua. Kita pihak ketiga. Seperti itu. Jadi, butuh pelan-pelan. Roy, Yes? ini panas banget di sininya deh. Memang Coba kamu rasain dia di situ. Nggak berani aku. Tapi jangan lihat matanya. Aku nggak berani, aku udah tahu. Coba gini. No, untuk fisik aku nggak mau. Aku udah tahu. Maksudnya kamu udah berusaha ngerasain ya? dari tadi juga udah ini. Oke. Sekarang aku selalu penasaran, apalagi sih ini kamu bawa jimat apa? Kok bau banget sih? Apakah kamu bawa jimat? Kalau yang bawa tunjukin aja ke sini. Tidak ada. Nggak ada. Bener yakin nggak ada? Bohong. Bohong ya? Dia Iya. bohong ya? Kamu lihatnya ada ya, Roy? Saya ngeliatnya masih ada sih. Kalau misalnya ada, silakan diambil. Tidak ada. Oke, baik. Itu jawaban yang paling jujur ya? Katanya sih itu jujur. Saya mau dia dikeluarkan dari tubuh saya. Iya, ini memang ikutin kamu sih. Tapi kamu juga bantuin saya juga. Setiap malam-malam tertentu, jangan ngasih pisang sama kopi. Aku tuh ngeliat di mata penglihatan batin saya ngerasain kamu ngasih kayak kopi dan pisang buat apa ya? Di bawah pohon, apa itu tuh? Saya lupa pohon yang cemara or something. Ada di depan rumah, belakang rumah? Di terasnya, ya kan? Teras. Iya. Itu kamu masih lakuin itu sekarang kayak apa ini ya? Iya sih, Iya. dua tiga hari yang lalu gitu loh masih ngelakuin itu kan? Betul gitu? Iya, betul. Kalau saya tidak memberi sesajen, dia akan mencelakai keluarga saya. Betul begitu, Roy. Iya sih, dia terhimpit. Dia udah punya perjanjian sih ya. Iya, jadi perjanjian tuh harus diselesaikan dengan makhluknya sebenarnya. Kalau kita ikut campur, ya susah juga sih. Memang seperti itu sih, Bay. Saya ngerasain ada hawa yang lain di sini, Bay. Tampaknya dia kayak mulai kesurupan. Danet ini. Danet. Kamu merasa ada yang datang lagi yang lain? Iya. Saya boleh ringkasin ya. Ini dia keras kepala karena ada gaibnya. Aslinya sebenarnya baik dan nurut. Dan kedua, sebenarnya dia gampang kesurupan dan memanggil makhluk halus apapun yang dia mau. Ketiga, hobinya main perempuan. Dan saya merasa banyak jimat yang terselubung. Kemudian saya melihat ibunya dipukul, dan di sini saya ngelihat keuangannya seret, sehingga dia luntang-luntung bingung mau cari ngapain. Itu yang bisa saya iniin sebelum dia kesurupan. Hah? Kenapa? Belakang. Mau muntah? Liatin deh kamu, takutnya Aku ke kamar mandi dia. Apa enggak di sebelah sini. Tuh, coba. Kamera boleh ada yang ikut nggak satu? Tuh, Sar.
Kau nggak apa-apa. Gak usah dipaksa, kalau nggak kuat gimana? Nggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa, cuma mual aja kak. Mah nggak? Enggak. Tadi habis makan malah. Masih kuat untuk lanjut nggak? Ya, Bener. udah agak mendingan sih, barusan ada yang dikeluarin. Kamu ngeliatin matanya ya? Kenapa? Ngeliatin ke matanya dia? Iya, soalnya aku tuh gimana ya? Aku suka, memang seneng ngeliat mata orang gitu. Bisa tahu karakter orang tuh ngeliat matanya. Terus dia kan matanya licik gitu, aku kesel liatnya. Kayak gitu. Iya. Baik, yuk kita balik ke tempatnya. Kalau nanti ngerasa sesuatu lagi kasih tahu ya. Iya. Mas Danet, kalau emang bawa jimat, Rasanya keluarin semuanya. Jangan ada yang disimpan, ada yang disembunyiin. Karena Roy juga ngelihat ada jimat yang terselubung katanya. Bener nggak? Kalau emang mau lepas, ya udah lepas. Jimat Tapi itu- 3 hari yang lalu juga masih melakukan ritual ngasih sajian. kamu ngirim sesuatu ya ke bintang tamu saya, jadi mual ya? Bener gitu? Itu bukan saya. Siapa? Sepertinya tulang itu. Iya juga sih. Dia sudah menyatu sih ya. Jadi kayak nggak sadar ya. Sulit dibedakan sih. Gitu aja. Yang Keluar membuat dari diri saya sendiri. sering bermain wanita adalah tulang itu. Kok dia dinyalahin gitu sih? Jadi maksudnya Iya, jadi alibi gitu. alibi. Saya sudah capek seperti ini terus. Ya udah, Mas Danet, saya minta tolong kalau kamu bawa jimat, boleh saya lihat. Katanya pengen sembuh. Silakan diambil, Mas. Tadi tasnya ada di mana? Di belakang. Mau saya anterin untuk diambil. Masih Yuk, silakan. sabar Silakan ya. ambil. Tapi kok apa ya, maksudnya kerasa mual banget tuh pas di sini, pas ke sana tuh nggak terlalu. Tapi tadi keluar mending. Cuma barusan kesini dia mual lagi. Ngegek Kayaknya enak banget. gak? Itu kamu stres kali ya, jadi gas gitu. Iya bisa karena stres kan ya, Iya. asam lambung itu. Dan heartburn. Aku stres. Kenapa? Ada pressure tekanan. Ada pressure tekanan gitu. Ada jimatnya. Mana? Tuh. Boleh tolong dibuka kah? Ada apa? Ada ular. Belatung. Tolong dibersihin dong. Tolong. Bisa disingkirin. Tuh kan? Bye. Lihat deh matanya. You still got another. Kamu hati-hati loh, Sar. Lo mau pilih ini apa mau pilih candle? Hati-hati, Sar. Dia segitu kecewanya dan marahnya sama kamu, Mas Danit. Karena tadi yang dia lakuin itu coba untuk mengikat kamu ya. Iya. Dia ke Sarah Iya. coba untuk pakai minyak bulu perindu ya dalam. Iya. Udah gitu ketawa. Matanya itu loh, Bay. Kayak orang apa sih? Licik Kayak yang gue bisa dapetin gua lo ini gitu. loh. Iya. Apa? Gua habisin loh. Hanya itu saja. Kau akan pulang bersama aku nanti. Enggak, udah cukup. Nggak ada lagi pakai gini-ginian ya, Mas ya. Mau lepaskan? Kak, jantung Iya. kumat. Dia tersinggung dan dia marah. Dari jantung. Dia mohon dimengerti ya. Saya emosi, aku nggak bisa emosi. Yang jelas ini harus disita. Bye. Jantungnya dia masalah, Bay.
Hah? Serius? Udah gitu. Dudukin dulu. Kasih yang mau gimana? Lu bawa Biar minyak dia angin chill. nggak? Jangan sampai ngeblank. Itu minyak angin atau apa gitu. Minta minyak angin dong. Sarah kuat ya? Kuat ya, Sar? Sar? Sarah pikirannya. Jantungnya sakit. Fokus ambil nafas dalam-dalam, tenangin dulu. Ya. Udah biasa Sar. kayak gini. Iya, aku nggak bisa kaget emosi yang ketahan gitu. Itu yang dia bilang, makanya kayak ada sosok yang macan itu yang bikin kalau dia emosi jadi kayak gak bisa dikendaliin gitu. Ya udah. Iya, aku lagi ambil air garam tuh buat cuci kakinya dia supaya Bisa bisa kembali lagi kok. selanjutnya yuk. Baik. Ya. Pelan-pelan ya. Aduh jangan. Langsung kentang. Itu serem. Sarah, kita cleansing dulu yuk. Oke, kamu Mas Danet. Kamu buka deh sepatunya. Apa namanya? Garam itu mengikat energi negatif di kaki. Biasanya direndam. Tapi ini karena emergency, jadi langsung gini aja ya. Sambil dikucek-kucek sendiri kamunya. Oke. Ini sementara di cleansing, dia Danet kita take out aja ya. Oke, ini disita. Ditaruh di ruang isolasi. Dan semuanya sekarang kembali ke Mas Danet. Mau lepas atau enggak? Kalau mau lepas, berhenti ritual kasih sajen, pisang, dan kopi itu lagi. Mas Danet bisa ngerti? Iya, ngerti. Ya, Dana belum meninggalkan studio. Tolong Bang Sofian, Bang Oji, tolong. Dibawa, dipastiin keluar, jangan sampai dia masih ada di depan. Saya nggak mau nanti malah bintang tamu malah dikejar saya ini. Jantungnya sakit ya? Iya gitu. Saat terus lemes gitu kalau emosi. Mudah-mudahan habis ini nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan. Tapi tadi dipastiin. Tadi dia udah bilang keluar. apa sih? Pulangnya ikut dengan saya. Lo ikut gue pulang. Maksudnya apa ya? Itu dia makanya. Mungkin dia merasa masih punya ilmu mikat dan bisa ngedapetin semua perempuan yang dia mau. Jadi kayak Sarah, karena dia nyemprotin air, jadi wah ini harus gue habisin. Tapi dia dipastiin keluar kok. Udah nggak ada, kamu nggak ketemu dia lagi. Saya yakin pasti kamu aman. Jangan pernah bermain ilmu hitam hingga mengakibatkan orang lain menderita. Karena jiwa dan pikiran kita akan terpengaruh untuk melakukan kejahatan terus dan terus menerus. Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini adalah Bowie dan Danet. Bowie tadi mendapatkan warisan ada makhluk astral dari leluhurnya yang justru malah tidak bisa dikendalikan dan malah dimanfaatkan untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Lalu kemudian Danet punya ilmu pemikat yang justru malah merugikan dirinya sendiri. Untuk memikat wanita, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan ibunya yang melahirkannya Dipukul. sampai dipukul dengan tangannya sendiri ya Roy. Iya. Gimana Bowie dan Danet? Bowie itu memang serem sih. Gitu. Tapi tidak ada lakukan penyerangan yang menyeramkan gitu. Iya. Dia rela dibersihin. Betul. Iya kan? Iya. Dia sampai iniin, aduh tolongin saya pengen banget lepas lo, tolongin. Dia ngelakuin ritual itu gitu. Iya. Dia guling-guling itu tuh dia nggak sadar gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalain Bowie. Tadi agak saya mau perempuan itu, saya mau kayaknya terpengaruh dengan alam gaib seperti itu. Kalau Beda dengan Danet. Danet tuh nafsunya gede tapi nyalahinnya setan. Iya kan? Jadi padahal nafsunya dia sendiri. Kamu nggak apa-apa kan, Sarah? Tersinggung sih sebenarnya kalau saya jadi dia. Iya. Kalau saya jadi cewek tersinggung. Tapi Roy udah mastiin kok, abis dari sini aman. Gak ada yang ikut, gak ada yang nempel ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Sarah Rizky, terima kasih banyak ya. Jangan kapok. Enggak. Ya, sukses untuk semua rencana baiknya.
Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan yang buat kita semua malam ini. Sama-sama. Pemirsa, mencari kesenangan dengan ilmu hitam itu justru malah menyengsarakan dan hanya sementara. Tapi efeknya berdampak selamanya dan merugikan jiwa dan raga. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.